padat ya. Assalamualaikum Pak Gubernur, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Is. Makasih banyak waktunya Buya. Terakhir ketemu Buya di bandara waktu Ambo mau pulang ya, Papa sakit udah nggak sempat cerita-cerita. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Jadi iya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Rencana yang hanya satu hari ya. Alhamdulillah ini diizinkan Allah untuk kita bertemu di dunia maya yang sekarang sangat familiar kita lakukan dalam suasana pandemi seperti ini. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita hormati bersama-sama Pak Gubernur Bu Aman Helgi yang sangat langsung menyambut acara ini melalui sesi beliau Pak Chandra dan kita juga tadi pagi Uni ditelepon juga sama Pak Hedi ya. Dan alhamdulillah tadinya mau di rumah saja, tapi tiba-tiba diminta mendampingi di sini, makanya ngebut-ngebut tadi nyetir sendiri. Alhamdulillah. Biasa deh. Ya. Nah, jadi sangat gembira Adinda Isnanda yang membuka peluang bagi kita semua sebagai masyarakat Sumbar untuk membuka peluang akan adanya ekspor kita ke ya. Nah, ini luar biasa dan ini sudah dimulai oleh Karim Internasional. Nah, Karim Internasional adalah yang digagas oleh Pak Iskandar dan masih muda beliau, tetapi ini luar biasa yang dilakukan. Mudah-mudahan yang kita inginkan bersama bisa tercapai dan Sumbar makin dikenal ya, jadi bukan hanya di nasional, bagusnya juga sampai ke internasional. Nah, selama ini Afrika tidak kita ketahui ternyata merupakan peluang besar kita juga akan mengenalkan produk-produk yang khas dari kita di Sumatera Barat ini. Jadi kalau Pak Nandar awalnya bilang hanya rendang, ternyata bukan hanya rendang ya. Kita juga sudah melakukan teknologi stem cell yang sudah kejajaran izin edar. Nah, itu bukan sangat perlu dukungan daripada gubernur kita hari ini. Mungkin itu saja pembukaan dari Uni. Selanjutnya mungkin kita minta Pak Gubernur dulu yang menyampaikan sepatah kata terkait acara hari ini. Saya lupa menyapa bapak-bapak yang ada sudah hadir, Pak Udi Hamdani, Pak Aditya Adi Nugraha, dan Pak Aryo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Parlina ini luar biasa ini Pak Is. Ya, kampusnya apa segala macamnya banyak, kampus juga, kemudian di Palembang juga ya, kemudian alumni semua satu. Sangat energik sekali ini beliau ini. Ya, makanya kita junior ini terpacu ini beliau ini. Susah menolaknya kalau ada tawaran dari Udi gitu. Dan kemudian ya Pak Is, dan kemudian Pak Udi ya, dan Pak Ditya dan Pak Rio. Hadir bersama kami sekarang ini ada Biro Perekonomian dan kemudian juga Dinas Koperasi Provinsi hadir mendampingi kami hari ini. Dan kita sama ibu baik ini Pak Is, untuk perdagangan di Afrika. Karena memang kita dapat informasi dari Dubes Indonesia di Ethiopia. Itu ya, beliau sampaikan proses pertumbuhan ekonomi Afrika itu sebelum COVID itu 7%. Itu yang kita dapat informasi. Dan kalau kita dari Teluk Bayur bisa langsung berenang aja ke sana kan? Tergantung kuat apa tidaknya gitu. Kan ada Samudra India gitu. Dan memang kita Sumatera Barat, mungkin ketika saya wali kota Padang dulu sudah memulai dulu dengan Ayora. Ya. Ocean Rim Association itu. Ada 21 negara. Dan itu acaranya di Padang waktu itu. Nah, cuma di Padang ya, Pak? Iya, di Padang. Acaranya 21 negara dari anggota. Nah, itu Menteri Luar Negerinya. Setelah itu dan pada waktu ini nobatkan Indonesia menjadi ketua Ayora 1 tahun. Dan kemudian, nah finalnya
tahun 2017 atau 2018 itu di Jakarta. Puncaknya itu bertemu dengan kepala negaranya, dan kebetulan saya hadir waktu itu. Nah, kita di sana saya ketemu dengan mantan-mantan menteri luar negeri, ya, Pak Dino, kemudian Pak Menteri yang lain. Dan ketika kita sampaikan, maka rata-rata mantan menteri luar negeri itu merespon baik. Dan termasuk Pak Dino Patijalal, waktu itu dia akan bantu Padang Sumbar untuk iora. Itu beliau langsung sampaikan kepada kami. Termasuk juga Menteri Luar Negeri setelah itu Pak Hasan. Ya, jadi, nah kemudian karena melihat ketika pertemuan iora di sini, itu sempat kita mengajak dan menawarkan semen Padang. Kebetulan Sekjen iora waktu itu kan Pak Firdaus Dahlan, yang sekarang di IMTGT, sekretaris sudah di Kuala Lumpur sekarang. Yang kebetulan orang kita juga Kampatan Ekonomi Andalas. Dari Unan ya Pak? Unan ya Pak. Nah jadi sampai waktu itu udah negosiasi untuk pengiriman semen ke Mauritius ya. Oh Mauritius? Ya. Waktu itu. Okay. Ya. Ya, dan kemudian sudah sampai komunikasinya ke pusat. Nah, cuma saya nggak tahu bagaimana perkembangan sekarang, tapi informasinya nggak jadi, ya karena ada yang belum connect gitu. Ya, dan waktu itu arahnya itu ke sana. Karena memang peluangnya juga besar untuk di sana. Karena masuk ke Maldives ya. Maldives. Masuk ke Maldives, dan kemudian nanti itu ke Afrika dan juga ke Eropa dan juga Timur Tengah, itu pasar nanti. Nah jadi itu upaya kita. Dan kemudian cuma sayang waktu itu di provinsi kurang didukung tentang iora ini. Tapi sekarang kita melihat itu potensi. Itu makanya provinsi sekarang sedang merancang untuk ada sister province dengan beberapa provinsi di negara-negara yang ada di Samudra Hindia itu. Oh. Ya, diantaranya kita merancang ini ke India. Waktu itu kita sudah mulai ke di salah satu provinsi di India, dan kita sedang merancang sekarang ini ke Turki. Rencana kita provinsi Basra di Turki. Basra ya. Ya, karena itu provinsi yang kedua. Nah, kemudian juga kita provinsi ini sudah ada sister province dengan salah satu provinsi di Maroko. Ya, waktu itu masa Pak Irwan. Nah, dan kemudian kita juga dengan Madinah kita sudah persiapkan. Dan kemudian dan juga untuk Australia dan beberapa negara yang lain. Intinya adalah itu menjadi jembatan bagi kita dalam rangka untuk menghubungkan Sumatera Barat, Indonesia dengan negara-negara yang ada di Afrika, kemudian juga di Timur Tengah dan lain. Nah, sekarang ini kira sedang berusaha juga ini. Ada teman saya di Afrika Selatan. Oh ya? Di mana Bu ya? Di Johannesburg itu. Johannesburg ya? Ya. Jadi memang ini, dan di sana ada teman kita ini. Dia orang-orang ini Afrika Selatan, tapi dia sempat ke Padang, ke Sumatera Barat dan belajar di ISI. Dia sedang sekarang di sana mengembangkan budaya Minang sekarang. ISI Parangpanjang. ISI Parangpanjang. Wow. Ya, jadi nanti dia sering kirim-kirim informasi sama saya berkaitan dengan pementasannya di Afrika Selatan. Iya. Jadi dia yang menampilkan, menghadirkan budaya Minang di sana, ya di Afrika Selatan. Nah, kemudian kalau di Ethiopia kan Pak Abu Surabasnur, ya Dubes di sana. Sangat aktif ya. Ya, jadi artinya, dan kemarin terakhir kita di Padang juga mengumpulkan pengusaha-pengusaha yang bergerak di Teluk Bayur, organisasi yang bergerak di Teluk Bayur. Ya, kita ingin mengevaluasi, dan kemarin juga kita ketemu dengan
karantina, ya, karantina hewan, yang dia juga sekarang ini melakukan pengiriman ekspor untuk manggis dan banyak hasil kita. Bahkan sekarang dia mengirim jengkol dan dan petai itu ke Jepang. Oh, ke Jepang. Jepang. Ya. Jadi itu yang dilakukan oleh. Nah, sekarang kita mencoba melihat potensi apa saja yang sudah dikirim ke negara-negara yang di Indian Ocean ini. Kita bisa menata itu. Afrika Timur Tengah di samping yang selama ini ada. Baik yang dikirim dari Dumai ataupun dari Batam, ataupun dari Belawan. Nah, sebaliknya, apabila barang-barang yang kita kirim ke Jepang, tapi melalui Belawan atau melalui Dumai. Nah, karena kita berharap ini nanti akan ada sinergi kita antara pelabuhan-pelabuhan dan provinsi-provinsi yang punya pelabuhan itu. Betul. Nah, itu makanya strategisnya nanti adalah di tol Dumai, Pekanbaru, dan Padang, kan begitu. Itu strategis banget, Bu ya. Ya, jadi itu makanya kita mendiskusikan agar Teluk Bayur ini kita lebih tingkatkan ke depan. Nah, mungkin melalui Pak Is juga ini bisa kita dapat informasi kira-kira apa prospek-prospek yang bisa diterima di Afrika ataupun juga di negara-negara yang ada di Timur Tengah ini. Yang sekarang ini kan yang baru kita kirim ada rempah-rempah, kemudian CPO ya. CPO juaranya. Kita kirim. Nah, sebetulnya kan dia potensi untuk Eropa lewat terusan Suez sana. Itu Turki dan lainnya. Dan kita juga sudah komunikasi juga dengan dubes kita yang ada di Yunani, ya, itu Pak Ferry Adamhar. Pak Ferry juga. Jadi itu makanya dengan adanya pertemuan ini kita sangat baik ini, sehingga kita memang merencanakan Teluk Bayur ini itu menjadi gerbang Indonesia bagian barat, gitu lah. Betul, Bu ya. Kita. Nah, jadi dengan adanya kita pertemuan dan diskusi kita pada hari ini, itu kita sangat menyambut baik. Dan ini sudah ada yang kita kirim ke beberapa negara. Itu Cassia Vera, itu Aljazair. Kemudian tepung Cassia Vera cengkeh itu ke Nigeria. Cengkeh ke Nigeria? Ya. Tepung kelapa ke Maroko. Ya, kemudian turunan sawit ini ke Tanzania. Termasuk Pakistan dan kemudian juga Sri Lanka. Kemudian juga Kenya, CPO termasuk dan turunnya ke Kenya. Dan net zero. Itu sudah juga kalau Kenya dan Tanzania ini sawit ini sudah 15 juta ton kilogram, 15 juta kilogram yang kita kirim ke kawasan. Ini sudah cukup besar. Iya. Iya. 15.000 ton. Ya, 15.000 ton yang kita kirim ke dua negara tadi itu CPO. Dan kita juga punya rencana 1 tahun itu kita waktu dengan Direktur Pelindo untuk CPO ini bisa kita kirim 5 juta ton per tahun beberapa negara yang lewat Teluk Bayur. Dan bahkan sekarang ini juga kita merancang Teluk Bayur itu kita menjadi pelabuhan ini. Alhamdulillah nih Pak Yusra ada pelabuhan kita. Pak Yusra, makasih Masnya lagi sibuk masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin itu sedikit antaran dari kami Pak Is, dan kemudian ini Pak Yusra, dan kemudian juga ini Pak Niko yang juga baru bergabung. Dan kami pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat mengapresiasi acara ini, dan kami mohon dukungan sehingga memang Sumbar ini nanti akan bisa menjadi gerbang Indonesia bagian barat yang punya akses ke Indian Ocean nantinya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu ya. Nah, Yusra mungkin duluan, karena Yusra lagi meeting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nandar, Buya, Gubernur Sumatera Barat yang Amba hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di jajaran pemerintahan daerah Sumatera Barat yang hadir pada kesempatan ini.
kawan-kawan dari Karim Internasional. Pertama, Ambo sangat mengapresiasi dan menghargai kesediaan Pak Gubernur untuk bertatap muka ataupun berbincang dengan kita bersama dalam rangka upaya kita bersama bagaimana kita bisa memajukan Sumatera Barat ke depan, khususnya semasa pimpinan Buya yang kita hormati ini. Insya Allah, diskusi kita pada hari ini, saling tukar informasi bisa bermanfaat bagi kita. Buya, sebenarnya kita dulu pernah jumpa di Balerung Hotel dan menyampaikan keinginan-keinginan bersama untuk segera bisa mendukung apapun yang menjadi kebijakan pembangunan di Sumatera Barat ini supaya bisa kita realisasikan segera. Namun mungkin waktunya buat kita untuk berkumpul ini agak terbatas. Tapi alhamdulillah pada pagi ini kita bisa difasilitasi oleh pertemuan yang sangat baik ini, Bu ya. Dan kami sendiri sejak bertugas di Meksiko sebagai duta besar pada waktu itu selalu berpikiran bahwa Sumatera Barat yang merupakan provinsi memiliki pelabuhan pertama dan utama di pantai barat kita bisa melayani kebutuhan dari Sumatera itu untuk menyeberang, melayani kebutuhan ekspor barang dan jasa yang ada tidak hanya di negara Afrika, tetapi juga negara yang ada di bentangan Indian Ocean. Tapi itu hanya sampai pada angan-angan. Nah, mudah-mudahan dalam kesempatan ini bisa kita realisasikan. Karena kita melihat zaman pandemik ini banyak peluang ataupun potensi yang bisa kita kembangkan bersama. Bagaimana supaya produk dari Sumatera Barat itu bisa langsung diserap oleh negara-negara yang ada di bentangan Indian Ocean itu. Ada negara Gulf Country Club yang kita kenal, Kuwait, Qatar, Emirat Arab, Arab Saudi, dan lain sebagainya itu. Ada negara Asia Selatan seperti India, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, dan utamanya juga negara Afrika yang kita tahu adalah merupakan benua pertumbuhan pada abad yang akan datang. Dan ini sudah tidak diragukan lagi karena tingkat pertumbuhan di Afrika itu terus menanjak dan kebutuhan barang dan jasa, terutama barang itu diserap tanpa basa-basi oleh mereka, terutama yang berasal dari negara-negara yang berdekatan dengan mereka. Sebetulnya sedikit ingin kami sampaikan juga bahwa Afrika itu selama ini mendapatkan bantuan dari Uni Eropa dengan berbagai programnya. Namun sebetulnya produk yang datang dari Eropa itu bukan merupakan produk padanan dari Afrika ataupun produk yang betul-betul mereka butuhkan dari konteks kemampuan dan daya beli mereka dan dari konteks selera dan budaya mereka. Oleh karena itu kita melihat juga dari bentangan historik, Buya ya dan kawan-kawan sekalian, bahwa sesungguhnya banyak hal yang memiliki potensi seperti produk makanan dari Sumatera Barat yang kurang lebih itu saling isi-mengisi dengan Afrika itu. Kalau kita katakan sekarang rendang, di Eritrea dan di Afrika Barat, di Afrika Timur itu memiliki juga makanan yang mempunyai bahan-bahan hampir mirip dengan yang kita miliki. Dan produk-produk yang kita ekspor ke sana, katakanlah dalam skala yang sangat sedikit, dari segi jenisnya, seperti Indomie dan segala macam itu, yang rasanya, rasa Indonesia itu diserap oleh mereka. Nah, kembali terpikir, Buya, bahwa kita memiliki produk laut yang masih bisa kita kembangkan lebih jauh ke depan. Afrika misalnya memiliki kebiasaan dan tradisi untuk mengkonsumsi jerky itu seperti dendeng kering, ataupun biltong seperti dendeng kering juga yang dibawa kemana-mana oleh mereka untuk ketahanan konsumsi mereka kalau mereka berpergian jauh atau berpergian dalam jangka waktu lama. Nah, kita juga bisa memiliki dan membuat dan mengembangkan hal itu. Mungkin nanti selanjutnya Karim bisa bicara soal ini, dan yang kami tahu itu adalah salah satu dari antaranya. Ketika kami di Australia, Buya, tahun 1990 yang lalu, kami juga menemukan restoran Eritrea. Restoran ini menjual
sejenis kalio juga gitu, tapi rasanya jauh berbeda dengan kita gitu. Menjual sejenis rendang mentah gitu loh, atau setengah rendang gitu. Tapi bahan yang berbeda dari yang kita punya, tetapi rasanya hampir mirip ke sana. Jadi dari pengamatan kita ada kaitan dan potensi yang dibangun oleh sejarah kenapa sampai pada produk yang seperti itu. Kira-kira begitu Buya, antara lain. Yang kedua juga, Sumatera Barat itu memiliki produk yang sudah dikenal, kerupuk sanja dan lain sebagainya yang berawal dari singkong kita. Gitu. Kita juga mempunyai sagu ya. Tapi setahu kami juga kita tidak memproduksi tepung tapioka dan tepung sagu. Yang pada saat ini merupakan produk-produk yang dicari karena dalam konsumsi makanan ataupun dalam kadar kesehatan dalam konteks makanan ini, produk-produk seperti ini dicari dan diminati oleh banyak negara. Nah, ini juga mungkin potensi yang bisa kita kaji bersama ke depan. Apakah perlu investasi di Sumatera Barat untuk memenuhi pertama kebutuhan lokal, kebutuhan lingkungan yang ada di Sumatera, ataupun kebutuhan yang kita orientasikan pada ekspor. Dan demikian juga yang lain sebagainya, Buya. Artinya secara singkat itu beberapa hal yang kami ingin sampaikan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan pada kesempatan ini Gayung bersambui dan kami juga bisa memberikan dukungan secara maksimal pada upaya-upaya yang sedang kita lakukan pada pagi hari yang berbahagia ini. Demikian Buya kurang lebih singkatnya. Terima kasih sekali lagi Pak Nandar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan melindungi kita semua dari wabah dan musibah. Amin ya rabbil alamin. Amin, amin. Terima kasih Dari Yusra, lagi banyak meeting beliau sempatkan. Terima kasih banyak. Buya, mohon izin Buya, kalau boleh kami mohon izin untuk live karena mengikuti meeting di sebelah ini Pak Buya. Ya, pokoknya kita butuh bantuan udah nantinya. Pasti Buya, insya Allah. Kami berniat memang begitu. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Buya, makasih. Izin dari Ambo ya Uni, Buya. Jadi kita coba pendekkan Buya. Makasih banyak Ambo sebagai yang muda sangat merasa hormat, ada Uni Malina yang support, ada Yusra, ada Buya gitu kan. Kalau izin sekilas mundur Buya, Ambo kebetulan memang jadi eksportir nggak sengaja tuh tahun 2007 Buya. 2007 nggak sengaja jadi eksportir itu, nggak sengaja tuh Ambo pernah jual ke Uni itu, Uni tahu lah ceritanya gitu kan. Panjang ceritanya. Bapak dia Uni tahu tuh. Kemudian alhamdulillah disuruhnya ke Kenya. Mas Haji mohon maaf kalau nyerempet bahasa Minang ya, tapi bapaknya juga orang Bukit Tinggi beliau Mas Haji ini. Nah, begitu ke Afrika Buya, alhamdulillah waktu jadi sales ya, kalau orang kampung itu orang Manggaleh kan, ada masalah teknis di situ. Nah, Ambo bisa menyelesaikan, akhirnya ngobrol curhat sama guru-guru, beliau ngobrol menjual dengan kemampuan teknis itu tidak mudah gitu. Jadi kamu di sini aja. Jadi tadinya mau berkarir sebagai peneliti mengajar mode Uni itu Ambo tinggalkan. Jadi fokuslah Manggaleh gitu kan. Nah, kemudian dengan kemampuan teknis yang tinggi. Jadi bagaimana mempresentasikan produk technically ternyata tidak mudah. Itu memang susah katanya. Karena biasanya juga itu dunia yang berbeda ya, dunia teknikal sama dunia negosiasi gitu ya. Nah, kemudian qadarullah 2016 Ambo berhenti kerja dari perusahaan Singapura. Nah, kemudian didorong oleh kawan-kawan orang Bandung waktu itu untuk bikin perusahaan dagang fokus ke Afrika. Waktu itu Ambo masih bingung. Masa sih gitu loh. Dan kemudian diajak ngobrol, ternyata betul. Kalau nggak salah, pernah bertemu Buya di Jakarta, acaranya kelompok South Africa itu. Oh, iya. Atau yang Mesir ya. Waktu itu Buya nanya, kerja apa gitu. Waktu itu terus terang kamu masih galau tuh. Masih membaca nih, ini bisa nggak? Jadi, mengalih Buya, gitu-gitu aja. Jadi masih berpikir apa memang ada peluang kita membuat perusahaan seperti ini ke Afrika. Tesisnya sederhana Bu ya.
selama ini kita jualan itu fokus pada barang. Kalau kita lihat kayak Rasul juga kan, Rasul tidak memproduksi ya, tapi dia fokus pada attitude berdagang ya. Attitude berdagang, pengetahuan tentang produk. Ya kalau kita orang kapau, Bu ya, orang Gadui gitu kan, bukan menggalih cuma hariko, jadi services, quality, kemudian time, disiplin, hal seperti itu. Akhirnya kita keluar dengan pernyataan Indonesia itu tidak bagus ekspornya bukan karena barangnya tidak ada, tapi pedagangnya nggak ada. Jadi kalau kita bilang, akhirnya kita ngomong, ketika VOC datang ke sini, emang dia nanam apa? Dia cuma mungut kok. Tapi kenapa dia kaya? Karena dia tahu paket dan dan kita dipuaskan ya. Udah beli aja cinnamon tuh selesai gitu, tapi tidak pernah orang. Kalau kita Ambo akhirnya bertanya, diminta ngasih kuliah di SMA segala macam, kuliah umum ya di Bandung. Kita tanya ke anak muda gitu, kamu tahu lambang-lambang ini enggak? Lambang VOC ya, ya mereka tahu. Kamu bisa sebutkan pedagang-pedagang Eropa yang ke sini. Oh, mereka tahu, Cornelis de Houtman segala macam. Ngapain mereka ke sini? Dagang, Pak. Oke. Sekarang tolong sebutkan satu pedagang Nusantaranya yang ke sana. Nggak ada. Jadi berabad-abad kita menggalih menunggu, Bu ya. Kita menggalih menunggu. Ambo bilang ya, kalau kita menggalih menunggu, ya Allah ngasih rezeki orang menunggu. Nah, itu. Nah, kemudian ketika digalakkan ekspor, ini bahasanya, izin Ambo kutip bahasanya Pak Darmin Nasution waktu rapat kerja Kementerian Perdagangan 2017. Itu situasinya Trump lagi terpilih dan Pak Darmin udah baca Indonesia pasti Cina bakal perang dagang dengan Amerika, dan Cina bakal merangsek ke bawah, ke utara, ke selatan, ke kita, karena ekspor dia ke Amerika dihalang, dia akan menjual habis-habisan ke Indonesia dan kita yang kegencet. Berarti kita harus cari market baru dengan segera. Dan market baru yang ada segera, ada 1 miliar lebih itu Afrika. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Pak Darmin, tapi menyuruh orang Melayu berdagang ke Afrika, ya kayak ngasih kelinci ke kandang harimau katanya. Kita harus lihat Melayu kita dengan bernegosiasi dengan Malaysia pun kadang-kadang kita masih kalah, ya kan? Nah, itu kata Pak Darmin, tolong ke teman-teman Kemendak waktu itu, Mas Haji. Jadi tolong kalian, ke teman Kemendak, tolong inisiat perusahaan-perusahaan dagang baru yang memang mengerti Afrika. Nah, itu yang di situ yang mau bilang, oh gitu ya arahnya. Akhirnya kita bikinlah perusahaan. Kemudian belajar banyak, yang memberi bisnis plan pertama yang sangat dasar banget tuh Dasnul, senior gitu. Jadi Ambo curhat sama Dasnul, cerita bikin gini, Dasnul cuma ngomong sederhana. Dar bisnis plan-nya bagus, insya Allah bermanfaat, tapi iko bisnis plan yang padiah, kata Dasnul. 3 tahun nandar kok ndak ada PPT ya, bahasanya gitulah. Akan banyak brainstorming, brainwash market, tapi fondasinya bagus. Dan kemudian ada Budi, kawan gitu, dan Budi sangat mendukung waktu itu, rancak bo, tapi tabah gitu. Jadi akhirnya kita maju ke market, kami menawarkan diri jadi marketing management. Itu bisnisnya Karim, Bu ya, marketing management. Jadi bukan trader. Kalau trader itu kita beli 1.000 ke Budi, Ambo jual 3.000 ke Buya. Itu bisnisnya trader. Kalau kita enggak, Ambo menawarkan diri ke Budi, daripada Budi merekrut marketing manager, kenapa enggak Ambo aja? Nah gitu, bisnisnya Karim intinya begitu, Bu ya. Alhamdulillah begitu kita disiplin promosi, ketika ada pandemi, tahun lalu kita lihat celah. Karena orang-orang tentu susah untuk traveling ya Bu ya. Kita susah untuk traveling, jadi koneksi lama, dan koneksi lama tentu yang bagus itu matters. Dan di situ tesis kita terbukti. Kalau business is about relationship yang bagus. Jadi ketika orang mau ekspor masih nyari market, kami sudah punya koneksi di dalam. Di Afrika kita punya koneksi, kayak Hybrid Trade Expo ini kita punya 9 panitia utama, 5 orang anak SMA 1. Kemudian tapi 1 orang itu orang Afrika, Martin itu beliau mantan direktur Coca-Cola seluruh Afrika. Oh. Mantan direktur Coca-Cola Bu ya, seluruh Afrika. Dan kenapa ada Martin di timnya kami? Karena Martin adalah buyer Rambo pertama tahun 2007. Bu ya kebayang. 2007 beliau jadi buyer Rambo. Ambo menggalih, beliau menjadi manajer, beliau membeli.
dan dia begitu udah ketemu Dasnul, bikin perusahaan, ambo telepon Martin. Martin, I would like to establish a new company. 2017. What company is that? I want to bridge the Indonesian and African business. Kita bikin company yang nanti akan besar. Kita jadi pedagang semuanya, tapi amanah. Dan kita harga itu ditransfer ke pedagangnya. Kita dapat fee aja, udah. Dan itu cukup. Nah, waktu itu Buya kebayang ya, kita baru bikin perusahaan dari nol. Beliau adalah direktur Coca-Cola seluruh Afrika. Terus what you need from me, Iskandar, kata Martin. I want you to be on my team someday. I will do. Kemudian kapan kamu ke Afrika? Next month. Kemana? Ke Nigeria. Gue di Kenya katanya. Lu ke Kenya dong. Kamu bilang baik-baik. I don't have enough ticket to go to Nairobi yet. I only have the ticket to Lagos. Terus dia bilang, oke, kalau gitu saya yang ke Lagos. Relationship. Jadi beliau terbanglah dari Nairobi ke Lagos bertemu Ambo. Gimana dari bisnis plan-nya? Ambo Martin belum jadi bisnis plan ya. Baru kita memotret masalah. Perdagangan Indonesia Afrika itu banyak, bukan cuma perdagangan, investasi, budaya, teknologi, dan ini butuh marketing manajemen yang profesional di situ, baik dari sisi Indonesianya, baik dari sisi Afrikanya. And I want you to join my team. Ya oke, katanya, saya masih ada sekian tahun jadi direktur Coca-Cola, gue kerja dulu di situ, kan gitu ya. Jadi kita update terus. Gitu ya. Nah, begitu pandemi, kita 2020, termasuk waktu itu agak kritik keras ketika teman-teman Kemendagri melakukan virtual expo. Jadi Ambo waktu itu kawan-kawan sama satu jo adik-adik aja di Kemendagri. Masa iyo manggale virtual, mau bilang. Perbuat sanja itu virtual siapa yang tahu rasu padehnya gitu kan. Tapi Giko kita bisa nyeda gitu. Udah punya solusi nggak? Ambo solusinya sederhana, dikirim aja sampelnya. Jadi kalau kita punya randang Bu ya, kita kirim sampel. Jadi kalau kita Zoom gini, kalau Ambo kirim sampel randang ke Buya lah mencoba kan? Ambo bisa tanya, Buya lu coba nggak randangnya gitu. Sederhana itu konsepnya. Alhamdulillah konsep, I have to say itu baru konsep ya, karena sebuah perusahaan kecil kita punya konsep, menjual itu juga susah, menjual konsep. Alhamdulillah itu disambut baik oleh Pak Heri, dubes kita di Nairobi. Pak Yusra tuh, benar konsepnya bagus, Ambo coba telepon Heri. Dan akhirnya Mas Haji, diplomat kita di-assign sama Pak Heri bantu. Jadi karena konsep ini kan butuh tempat Bu ya. Ambo kalau mau kita punya sampel mau dikirim kemana kan? Kita sudah tempat. Tempatnya paling bagus adalah KBRI. Gitu kan. Jadi konsep hibrid itu sederhana itu Bu ya. Bagaimana kita berdagang pada pandemi ini, kalau Ambo boleh paling bawah, sampelnya dikirim dulu sehingga si buyer itu merasakan sampel. Satu. Kedua, kita membuka opportunity bukan kita saja yang jualan, tapi kita buka partnership. Karena Afrika ini, yang Buya baru sebut barusan, itu betul. Bahasanya orang Afrika ke kami, ke Karim, karena orang-orang lapangan, udah bilang, Nandar, kenapa Indonesia cuma jualan yang murah-murah aja ke kita? Bu, ya jual yang mahal-mahal dong. Kita juga pengen tahu teknologinya Indonesia. Kita pengen beli mesin Indonesia. Makanya ketika kemarin Uni nelfon, Ndar stem cell Andar gitu ya. Atau Ambo nggak bikin panjang, ini presentasi, Bu bilang. Presentasi karena harusnya teknologi kita secara politik internasional harusnya kita kan cari market duluan ya. Daripada Uni tanda kutip nanti ngantri dapat approval dari Eropa, kemudian ini dilongkahinya awak kan gitu ya nih. Mendingan kita amankan market dulu di Afrika yang secara kebudayaan itu di belakang kita, teknologi di belakang kita. Nah kemudian izin saya sambungkan, kemarin saya ikut paparan Pak Heri, dubes kita di sebuah kampus di Jawa Barat, dan Pak Heri bilang, Indonesia sudah pada saatnya masuk ke politik pemberian beasiswa. Jadi kita memberikan beasiswa ke Afrika, karena suatu saat orang yang jadi student di Indonesia, itu kan akan menjadi pemimpin di negaranya. Nah makanya, hal-hal seperti itu kita galang gitu. Jadi Uni presentasi yang mau minta. Yang terakhir yang kita mau share, memang pelabuhan Teluk Bayur ini seksi Bu ya, dan belum digarap. Kalau maksudnya hal-hal jangka pendek, kita pernah dapat LOI, Ambo udah dapat LOI, letter of intent dari Kenya mau beli batu bara Sumatera. Waktu itu hitung-hitung ya Niko ya. Beli batu bara Sumatera, harga batu baranya masuk, harga kapalnya nggak masuk.
mau tak mau mereka harus ngambil lagi dari South Africa dan kualitasnya di bawah kalau nggak salah. Jadi kita di situ sempat pikir lah, kan pelabuhan yang langsung head to head itu pelabuhan Teluk Bayur gitu ya. Nah jadi makanya kalau itu skalanya skala Buya lah, skala Buya, skala Dayusra gitu kan. Hal-hal seperti itu bisa dikerjakan bagaimana Teluk Bayur menjadi sentral komunitas-komunitas yang memang high volume ya ke Afrika, dan Mombasa itu pelabuhan utama, Mombasa Kenya itu pelabuhan utama Afrika Timur Bu ya. Gitu. Jadi kalau boleh, nah terakhir yang tadi yang tertarik yang isi, Ambo kalau boleh Bu ya minta kontak yang dari South Africa itu, karena di acara ini kita ada juga pertukaran budaya. Oh iya. Bisa kalau beliau South Africa bisa tampilkan randai atau apa budaya Minang tapi ditampilkan orang Afrika kan heboh ya Bu ya. Ya betul luar biasa. Gitu Bu ya. Jadi dari Ambo gitu, mau kasih banyak kalau bisa in humble. Terakhir Bu ya, mohon maaf. Minggu lalu minta izin Ambo webinar dengan Pak Yosmeri. Oh iya, serius. Kelautan itu juga koneksi SMA 1. Anak buah beliau ternyata kebetulan si John satu kelas sama Ambo di SMA. Nah, dengan Pak Yos kita diskusi, Ambo tanya, Pak, di Padang hasil kelautan kita apa gitu. Itu ndar katanya ada asam ikan asap, ikan asin gitu ya. Oh, berarti udah jalan Pak, sudah. Nanda punya ide enggak? Karim punya ide enggak? Gue bilang, kenapa kita tidak mengekspor asam pade? Gulai asam pade. Yang seperti yang Dayusra Sabui itu, ada beberapa negara yang rasanya makanan ini mirip sama kita di Afrika itu. Di Afrika? Di Afrika. Saya ke Kongo, mungkin Mas Haji yang tinggal bisa. Kalau Kenya agak-agak beda ya, dia nggak terlalu bumbu-bumbu. Tapi saya ke Kongo, pesan ikan kalau kita di kampung tuh pange badat di boy. Mirip mana? Asli. Nigeria itu ada suya itu sama jerky, kemarin Dayusa juga WA, itu mirip dendeng. Nah, jadi pange badat segala macam itu ada. Jadi gue bilang kenapa kita nggak jual ikan asam pedas? Karena nilai ekonominya tinggi, added value-nya tinggi. Nah, tapi kalau ikan asam, ini yang buat cerita ke Pak Yosmeri, tapi kalau asam pedas itu sebaiknya nggak mungkin dibungkus plastik kan, sebaiknya bungkusnya ke kaleng. Nah, kaleng itu, karena kalau kaleng tentunya tidak gampang rusak. Pabrik pengalengan itu butuh investasi 800 juta minimal. Tidak mungkin rasanya UMKM yang baru starting itu membeli mesin pasteurisasi semua. Oke, kita bicara agak dalam tuh. Ambo bilang ke Pak Yos itu, kalau idenya kami sebaiknya pabrik itu dijadikan ekosistem bisnis terbaru untuk swasta, bukan pemerintah. Jadi intinya Bu ya, Mbak, caranya kita mendukung ada swasta yang membuat dapur standar ekspor, tapi dia bisnisnya menyewakan dapur itu. Menyewakannya dapur. Jadi Ambo punya dapur, Woody nanti menyewa untuk bikin rendang, kemudian mereknya Woody, Aryo menyewa dapur untuk bikin rendang, mereknya Aryo, tapi Ambo yang punya dapur tidak punya merek, karena dapat trust. Nah, hal seperti ini yang di swasta yang ya Ambo perlu bantuan Woody itu di kampung. Bagaimana ekosistemnya itu bisa jalan, itu ekspornya baru naik Bu ya. Kalau seluruh UMKM itu disuruh pulau untuk investasi di pabrik, nggak akan sanggup gitu ya. Gitu Bu ya. Dari kita. Jadi kalau harapan kami ke Buya mau kasih banyak, udah bisa support, bisa jadi kalau Buya nanti memberikan sambutan tentang peluang ekspor dan investasi sumber ke audien kita. Nanti kita cari waktunya kapan dan tentu kita akan publish ya, Buya bakal tampil memberikan peluang ekspor Sumatera Barat, peluang bisnis Sumatera Barat, termasuk mungkin peluang investasi orang Afrika di Sumatera Barat. Gitu Bu ya. Terima kasih Mbak Nanda. Insyaallah. Ya, jadi mungkin kita tambahkan namanya yang di absen itu Nusaibah Alexia Brosso. Nusaibah ya. Nanti mau minta kontaknya Ibu ya dari Uni kali ya. Ya, terima kasih Uni. Jadi bersangkutan menampilkan mudah-mudahan Minang, dan memang bersangkutan memang sangat
tertarik dengan budaya Minang dan berapa kalinya mengirim kegiatan-kegiatan yang dilakukan di situ. Dan kemudian memang kita sejalan itu Pak Nandar, begitu yang sampaikan ada Isra Khan tadi itu, bahwa memang potensi Teluk Bayur dan memang sebenarnya kalau rencana itu lama masuk Pak Yusuf iya Sumbar sebagai gerbang di bagian barat. Cuma ini kita tidak mengoptimalkan potensi itu. Nah, tapi insya Allah sejak mau di Padang dulu dan kemudian kini, memang akan kita serius mengembangkan. Itu disambut baik oleh banyak perantau-perantau dan kemudian juga banyak tokoh-tokoh yang memang selama bergerak di Indian Ocean itu baik perdagangan, baik perguruan tinggi, apalagi masalah teknologi tadi kan merasa teknologi awak di Sumatera Barat mungkin dibandingkan Afrika mungkin bisa kita berkontribusi di situ. Sangat bisa kan. Nah maksud itu makanya nih Merlina nih yang harus kita bawa ini rektornya ke sana. Ya, jadi itu makanya kita buat sister province sebagai payungnya. Nanti di situ nanti perguruan tinggi, ya nanti bisa teknologi, pendidikan segala macamnya. Dan jangan dari Cino ya di situ kan. Jangan dari Cino juga. Ya, wah terlambat taruh ya kan sementara badapan itu kan perguruan tinggi banyak. Jadi insya Allah Pak Nanda, ini Pak Udi kan ada bersama kita ini sekarang ini. Yang prinsipnya kita pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat merespon terbaik ketika fasilitasi yang dilakukan untuk Afrika. Ya, dan apakah nanti Afrika yang belahan sana atau yang timur kalau sini ini Ethiopia timur Bu ya. Nairobi. Nah, insya Allah kita akan ini dan sebagai gambaran ini yang saya informasi ada orang Pasaman ibu-ibu itu yang nikah dengan salah seorang perdana menteri di Sudan. Oh ya? Iya, ada dapat datanya. Nah itu makanya kita sangat semangat ini untuk harus diundang dong Bu ya. Iya, jadi kebetulan ini menterinya udah meninggal, ibu udah meninggal, tapi anak-anak masih ada. Kita udah ada kontaknya ke sana di Sudan. Boleh Bu ya kalau boleh kita undang Bu ya. Boleh insya Allah nanti kita ini komunikasikan dengan Saputra. Dan kebetulan keluarga itu mau buka pesantren itu di Pasaman, sebetulnya Pasaman kampung ibu itu. Dan ada langkah-langkah itu. Jadi, dengan jaringan serupa itulah yang akan kita kapitalisasi tentunya melalui Pak Nanda dan kemudian kawan-kawan yang memang bergerak itu. Dan kemudian beberapa hari yang lalu kami juga tamu salah seorang pengusaha Minang yang menetap di Jakarta juga memang arah ekspor impornya ke Afrika juga. Dan kita bertamu di Jakarta. Nah mereka akan jadi bagian yang akan bisa kita kapitalisasi untuk itu. Jadi untuk itu memang kita butuh dukungan dari Pak Nanda dan Pak Fansada untuk menjembatani dan juga untuk memberikan penguatan-penguatan kepada kita di daerah. Kira-kira apa gerangan yang bisa kita bawa ke situ. Ya. Jadi insya Allah kita coba. Ini. Terima kasih banyak Bu ya. Mungkin dari Mas Haji, dari KBRI ada yang disampaikan Mas Haji. Silakan dulu Mas Haji. Karena beliau diplomat muda kita dari Nairobi Bu ya. Lagi ada tugas di Jakarta. Dalam 2 jam lagi harus ke bandara beliau. Oh iya boleh. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Isnandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Gubernur, Buya, Ibu Profesor Marlina, Pak Isnandar, Pak Udi, beserta tim Karim Internasional, Mas Anton. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan salam dari Pak Dubes Heri, salam hormat dari Pak Dubes Heri yang sekarang masih belum bisa bergabung ya. Mungkin yang bisa saya tambahkan, hilang Mas Haji sinyalnya. informasi yang
Halo. Ya, silakan Mas Haji. Apakah suara saya terdengar? Ya. Oke, ya, silakan. Mungkin yang pertama adalah saya ingin mengonfirmasi bahwa peluangnya memang sangat besar seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Isnandar. Karena kalau kita bandingkan nilai perdagangan Indonesia dengan pasar tradisional nih misalnya ya, ada Malaysia sama Thailand yang di negara ASEAN, sama yang di sama-sama tetangga di Afrika, baik di Nigeria, di South Africa maupun yang di utara di Mesir, itu nilai perdagangan di Kenya itu masih bisa sekali ditingkatkan. Jadi kalau misalnya kita melihat strategi ngepung wilayah, ini di utara itu sudah bagus, tinggal yang di timurnya nih. Di timurnya harus kita perkuat ini. Kalau dari data perdagangan yang kita punya, mohon izin ini menyampaikan di 2016 itu nilai perdagangannya 200 juta USD, 100% itu jadi 400 juta. Salah satu penyebabnya adalah justru dengan pandemi ini. Jadi importer yang tadinya sangat bergantung Eropa dan juga di negara-negara Timur Tengah ini nyari source yang lain. Source-nya salah satunya adalah dari Indonesia. Makanya bisa dilihat angka perdagangan itu meningkat sangat pesat. Nah, yang kebetulan saya tidak hafal jumlahnya, tapi yang pertama tadi Buya sudah sebutkan itu sawit yang paling tinggi, yang kedua itu adalah produk-produk kertas, yang selanjutnya ada tekstil, selanjutnya ada alat pertanian mesin tangan. Itu yang saya bisa hafal di luar kepala. Nah, dengan adanya peningkatan nilai perdagangan ini, itu di awal tahun ini waktu ada rapat terbatas antara Menteri Perdagangan dengan Presiden, itu Kenya juga masuk sebagai salah satu negara prioritas yang di mana tahun ini rencananya akan dikirimkan misi dagang tingkat tinggi, tingkat Menteri Perdagangan untuk ke Kenya. Rencananya ini karena sekarang situasinya juga masih belum kondusif, kami di KBRI dengan Kementerian Perdagangan itu merencanakan insya Allah itu di kuartal terakhir, Bu ya, di antara bulan Oktober sampai Desember. Nah, ini kita sangat senang sekali atas inisiatif dari Pak Isnandar dan tim Karim Internasional yang bisa juga dengan inisiatif hybridnya tadi itu sangat kita salah satunya itu membantu KPI-nya KBRI untuk meningkatkan perdagangan. Jadi kita sangat welcome dengan inisiatif dari Pak Isnandar yang di tengah cobaan yang kita hadapi bersama yang sangat menghubungkan bisnis di Indonesia dan di Kenya. Dan kalau tidak 150% kita sangat support dengan inisiatif ini, dan kita juga sangat welcome jika peminat-peminat dari komunitas bisnis di paling tidak itu sampelnya itu bisa sampai di KBRI dulu nih. Jadi kalau misalnya sampelnya sudah bisa sampai di KBRI, selanjutnya sudah ada kontaknya, sudah ada barangnya. Ketika nanti kita mau undang orang ke KBRI untuk mencoba, itu sudah bisa ada linknya. Jadi lebih mudah.
Yang kedua, kalau saya boleh cerita, terkait tadi semen Padang, itu Presiden Kenya itu punya yang namanya Big Four Agenda. Jadi Big Four Agenda itu adalah upaya semacam janji politik ketika kampanye dulu. Yang pertama adalah food security, ada sektor manufaktur, ada affordable healthcare, dan juga ini yang terakhir ada affordable housing. Nah, affordable housing ini pemerintah itu semacam menggratiskan tanah di sini untuk kemudian bisa di-develop oleh developer lokal yang juga bisa bekerja sama dengan developer dari luar. Kemarin juga kita sudah hubungkan antara developer di Kenya dengan Wika, dan ini juga saya rasa kesempatan yang baik juga jika nanti BUMN juga bisa masuk ke sektor ini, lalu juga ada supply juga dari semen-semen buatan Indonesia, termasuk juga semen Padang. Lalu mungkin ini satu usulan terkait reach out. Di Kenya itu ada satu expo besar yang expo-nya itu berfokus pada bahan-bahan material, namanya Big Five Construct. Big Five Construct itu biasanya dilaksanakan pada bulan November setiap tahunnya. Nanti saya bisa share lebih lanjut kalau misalnya ada ketertarikan untuk semen Padang atau BUMN yang ada di Indonesia untuk berpartisipasi di sini. Saya juga mau menambahkan yang tadi Pak Isnandar sampaikan terkait pemberian beasiswa. Itu juga itu tidak hanya menangani Kenya, namun juga ada Czech Republic Kongo dan juga Somalia. Alhamdulillah tahun ini mahasiswa dari keempat negara itu yang diterima di programnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada program namanya Kemitraan Negara Berkembang. Ini juga cukup banyak, ada 17 orang. Insya Allah seperti tadi yang Pak Isnandar sama Buya sampaikan, kalau mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Indonesia ini bisa terinternalisasi mindset terkait Indonesianya, lalu juga ketika kembali selesai dari S2, S3 di Indonesia itu bisa mendapatkan posisi yang baik di negaranya, itu juga bisa berkontribusi terhadap peningkatan hubungan dagang, kebudayaan dan politik antara Indonesia dengan Kenya. Mungkin itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Mas Haji, makasih banyak Mas Haji udah nyempatkan diri lagi packing mau balik ke Nairobi. Banyak atas. Terima banyak. Budi, mungkin yang izin dari Budi dulu Bu ya, karena beliau yang waktu yang sangat di lapangan ya. Ya, silakan Pak Budi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Isnandar, Buya. Sebenarnya kalau di kita ini pegiat UMKM, kemarin sudah ada melakukan kegiatan berupa Zoom meeting juga dalam rangka memotivasi kawan-kawan dan juga memfasilitasi teman-teman yang memang ada arah bisnisnya kepada ekspor gitu ya. Nah, jadi ini akan terus kita lakukan dalam peningkatan kualitas dan teman-teman di UMKM di seluruh di Sumatera Barat Bu ya.
Jadi paling mohon supportnya, mungkin nanti akan ada kegiatan-kegiatan berikutnya dan melibatkan juga Pak Iskandar supaya lebih banyak lagi teman-teman UMKM melihat potensi ekspor ini. Nggak harus menunggu besar dulu untuk ekspor, tapi bisa lah dari UMKM. Gitu aja Pak Indri. Ya Pak Iskandar. Terima kasih Bu Budi, makasih Pak Saji, makasih Buya. Mungkin makasih banyak kembali lagi waktu Buya. Kalau boleh kita ambil konkretkan, satu, terima kasih dukungannya, ada Buya, ada Uni Profesor. Harus kita dukung. Kalau boleh, satu, minta tolong Buya nanti bisa bicara sedikit Buya ya tentang peluang ekonomi Sumbar dan hubungannya posisi Sumbar sebagai pelabuhan terdepan untuk Afrika ya, betul enggak? Ya, betul. Nah, kalau Buya bisa bicara begitu, Amboraso, kami Patang seperti batu bara itu secara harga sekali itu masuk Buya. Yang masalah itu cuma pelabuhan. Nah, Ya. itu. Kemudian memang kami kalau Ambo sama Uni Malina paling banyak bicara itu data tuh Buya. Masa kita jual pindang tetaruhi kalau kata Uni gitu kan? Masa nggak dijual menjadi bahan baku farmasi? Nah, hal seperti itu juga peluang. Kemudian itu memang kampus juga harus masuk. Itu kedua. Ketiga yang barusan Budi sampaikan tuh Bu ya, tidak semua mau ekspor tuh harus nunggu besar gitu ya. Ada beberapa yang memang tidak perlu besar. Kemarin di sosialisasi kita dengan Mauritius itu berarti sebagai buyer ya Bu ya. Beliau nanya tuh, Iskandar saya mau jadi importir, peluang saya apa? Dan saya bisa bersaing dengan orang udah jadi importir lama nggak? Oh ada, saya bilang. Contohnya apa? Dia namanya konkret. Saya bilang, kami di Bandung, itu adik kelas itu, si adik angkatan Siniko, beliau membeli sepatu khusus untuk pengantin. Jadi custom made Bu ya. Jadi Angga tanya, dan Andar diskusinya Pak, apakah Angga akan mengarah ke industri, membuat perusahaan sepatu, atau khusus fokus aja di wedding? Aku bilang, kenapa Angga tidak fokus di wedding shoe aja? Marketnya udah jelas. Nah, tinggal bagaimana di setiap negara kita jadi wedding organizer kan. Nah, pola-pola seperti ini Bu ya. Jadi sepatu buatan seperti itu, kemudian tentu kayak tenun, songket, selungkang segala macam bisa masuk. Kenapa? Karena itu perginya ke fashion, bukan ke industri garment lagi. Nah, seperti itu yang kita kerjakan di Karim Bu ya. Jadi tidak semua mengarah ke industri. Sekali lagi tesisnya kami, ekspor itu memang belum hadir sales profesionalnya aja. Kalau itu hadir sebagai sales profesionalnya, ini Niko kita bantu banyak bekerja keras di Karim di supply chain. Kita sekarang dapat pengiriman cuma 100.000 ya Niko ya, 100.000 1 kilo. Kalau jual sepatu Bu ya, kalau jual sepatu orang tua nikah yang maksudnya untuk once in a lifetime event bisa 2 juta 3 juta sepatunya, pengiriman 100.000 ya pasti semua mau kan. Jadi ada peluang-peluang seperti itu untuk UMKM kita. Dan kemudian teknologi-teknologi rasanya menurut kami sebaiknya Indonesia tampil di depan, bicara, kemudian tawarkan. Menurut Ambo begitu. Jadi baru di situ kita dapat feedback segala macam. Kami Karim pertama berdiri kita sign MOU Bu ya, sign MOU di Nigeria untuk pendirian pabrik etanol. Pabrik etanol. Dan waktu itu kita bilang juga yang kami punya cuma visi. Terus terang aja Ambo bilang kami punya visi bagaimana mengefisienkan produksi etanol dari si bakterinya. Karena orang kimia, Uni kan orang farmasi. Etanolnya itu tidak pernah, si bakterinya tidak pernah di taking care. Kalau bahan bakunya Buya lebih tahu dari pertanian gitu kan. Kemudian habis itu si bakterinya, kemudian si engineeringnya. Dan mereka tanya, gubernurnya nanya, dari mana maksudnya secara historis Indonesia terhadap bakteri singkong apa? Yang mau bilang nenek Ambo orang Balai Panjang itu galih tapai mau bilang memfermentasi singkong itulah kerja orang kampung. Jadi nah itu kita oh iya gitu iya ini udah kearifan lokal sebenarnya cuma kita tidak pernah begitu masuk ke industri itu gapnya hilang rantainya hilang. Kearifan lokal kita memproses bakteri begitu masuk ke industri itu tidak hilang lah, maksudnya Ambo berani bilang mata rantai knowledge dari lokal dengan industri dengan kampus itu hilang. Ya kita fokus itu aja gitu. Tidak mudah, tapi
visi kita dibeli sama dia, karena orang Afrika yang barusan Buya sabui bahasanya berbeda. Daripada saya Afrika, Anda Indonesia, kita sama-sama menunggu antrian limpahan teknologi dari Barat, mendingan kita sama-sama kembangin bareng yuk. Nah, gitu bahasanya Buya. Ayo Indonesia di depan deh. Kita sama-sama ngikut. Jadi kalau boleh konkretnya Buya, ya izin kalau Buya bisa bicara nanti di forum tentang peluang bisnis Sumatera Barat. Satu. Kedua, ya izin kami nanti dibantu Woody, kita akan gerilya lagi ya dia, kawan-kawan UMKM, kita ajak, ayo melirik ekspor, menjadi pedagangnya, atau kami pun di Karim Buya, walaupun kita secara bisnis ekspor manajemen, kita mulai masuk mendidik eksportirnya. Karena kutip kan kalau orang bisnis itu menciptakan kompetitor ya Bu ya. Ayo kita didik dulu. Karena memang harus banyak, tidak bisa satu orang. Jadi waktu pembukaan masterclass gitu, bulan Maret ya Niko ya. Sempat ditanya, mau pulang waktu itu di Sarang di Kampung, di Kapau, ditanya kawan-kawan di Kapau. Ntar kalau untuk di orang kampung, ekspor apa yang nampak? Kamu bilang taloitia. Taloitia itu harus bisa diekspor. Karena taloitia gitu itu kan lapih ke sawah Bu ya. Di Gadui, di Kapau, di Kamang itu kan lapih ke sawah. Kalau itu di packing dengan bagus, kemudian hasil telurnya diteliti sama Uni di kampus, iko kandungan gizinya yang itu secara marketing wow. Dan itu kita tidak bicara lagi one village, one product, tapi harus ada one marketernya. Nggak bisa kita semua mengembangkan produk, tapi marketingnya nggak ada. Ambo rasa dari kita itu Buya, mohon maaf dah makan waktu. Ya. Kita minta nanti Ibu Lina nanti yang menyiapkan bahan. Makasih banyak Bu ya. Oh iya. Kembali ke Uni lah. Makasih banyak Uni, harus nyetir pagi-pagi ya, ngebut-ngebut Uni berarti. Alhamdulillah acara yang luar biasa sebenarnya hari ini, dan itu memang izin Allah ya Bu ya. Dan hanya direncanakan 1 hari bisa terlaksana dan juga dihadiri orang-orang penting yang mau ya. Udah Yusrafan dengan kesibukannya juga bisa tampil sebentar. Terus Pak Aji juga mau ke bandara, itu luar biasa. Jadi kita akan coba arrange ini, dan kemudian Buya bisa tampil itu udah sangat luar biasa ya di acara. Sangat luar biasa itu. Ya. Itu peluang sekali bagi kita dari Sumbar ya untuk bisa dikenal pertama kali, dan kemudian setelah itu mungkin secara teknis kita mungkin akan melibatkan bapak-bapak dari kampus yang terlibat nanti bisa menyambut yang seperti disampaikan sama Pak Nanda tadi. Untuk yang UMKM nih, ibunya udah hadir, nanti dari Pak Hadis kita juga dapat apa-apa saja nanti yang bisa kita sambut ini untuk memfollow up yang sudah dimulai oleh Pak Nanda ini. Mungkin itu saja yang bisa kita rangkum. Makasih banyak Buya, makasih banyak Bapak Ibu yang di ruangan Buya, makasih banyak walaupun nggak kelihatan. Makasih banyak waktu Bapak-bapak dan Ibu. Oke. Terima kasih. Mungkin itu saja, mungkin sudah di ini ya, di screenshot ya. Niko juga alumni nih, satu di satu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Niko kok Ikomar. Gitu ya. Udi, makasih Udi. Haji. Terima kasih. Ayo, Imam. Terima kasih banyak. Ya Pak Haji, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, yang bisa kita selesai Bu ya, dengan membacakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.